Dampak cuaca buruk yang terjadi menyebabkan pasokan berbagai jenis cabai semakin berkurang. Akibatnya harga cabai meroket tajam. Yang sangat mencolok terjadi pada harga cabai merah Tanjung, cabai keriting Tanjung terus melambung. Akibat mahalnya harga jenis cabai, warga beralih ke cabai kering yang harganya lebih murah. Kenaikan harga ini pun sudah terjadi selama 2 pekan. Kering, ya karena banyak, ini kalau udah direbus kan bisa jadi banyak. Kalau ini kan mahal, cabai Tanjung itu hampir 80-an jual. Udah mahal 65-70-an, yang bagus tuh yang super. Asalnya 30.000, naiknya sampai 3 kali lipat. Sekarang berapa, Bu? 90. Untuk cabai keriting? Keriting merah sama, asalnya 20.000, jadi 60. Selain itu apa lagi, Bu? Selain cabai? Cabai, cengek, percengekan naik semua. Ini sudah berapa lama, Bu? Udah hampir 1 minggu. Tidak hanya cabai, harga ikan laut di Pasar Kosambi, Kota Bandung juga alami kenaikan akibat cuaca buruk di sejumlah daerah. Seperti harga ikan kembung yang biasanya Rp55.000, kini naik jadi Rp60.000 per kilogramnya. Sementara harga cumi kecil yang semula dari Rp90.000, kini jadi Rp110.000 atau naik Rp20.000 per kilogram. Di samping itu, harga cumi ukuran besar dari harga Rp120.000 kini menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini membuat stok ikan laut di Pasar Kosambi berkurang, daya beli masyarakat pun ikut menurun. Kenaikan harga sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil tindakan agar harga sejumlah komoditi pangan kembali normal di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Heboh harimau di Ragunan kurus. Ya, buntut video itu beredar isu adanya praktik korupsi pakan satwa di kebun binatang tersebut. Kebun Binatang Ragunan, Jakarta diguncang berita penampakan seekor harimau Sumatera kurus yang beredar di media sosial. Video itu menggiring isu bahwa pakan harimau dibawa pulang petugas. Mendengar isu itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak tinggal diam. Pertama, saya akan ngecek. Yang kedua, harimaunya itu sebenarnya milik saya pribadi. Jadi saya pasti tahu kalau kemudian ada mau dikorupsi untuk itu. Jadi minggu depan saya akan ke Ragunan. Saat dihubungi redaksi, pengelola Kebun Binatang Ragunan menangkis isu yang telah beredar. Harimau Ragunan yang kini jadi buah bibir warganet bernama Sri Deli dan kini berusia 11 tahun. Menurut pengelola, Sri Deli memiliki tubuh ideal dengan body conditioning score 3. Pengelola Kebun Binatang Ragunan juga membantah kabar adanya korupsi pakan hewan dan telah meminta klarifikasi dari pencetus isu tersebut. Pemprov Jakarta dan Ragunan telah membuka akses pemeriksaan. Hasilnya diharapkan bisa memberikan gambaran jelas terkait nasib satwa yang ada di dalam kandang-kandang besi di kebun binatang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sekali ya, diharapkan ini hanya sekedar isu. Saya nantinya ketika Pak Pram datang begitu ke Ragunan, memang kondisinya dalam kondisi stabil ya, Wiki ya. Ya, ataupun memang yang perlu dilakukan adalah audit secara berkala begitu ya, karena ini kan bicara mengenai kondisi hewan yang ada di sana begitu. Kalaupun memang ada praktek-praktek yang tidak kemudian ideal dan juga kurang transparan, ini harus diperbaiki begitu untuk menjamin kesehatan dan juga kondisi hewan-hewan atau satwa-satwa yang ada di sana ya. Setuju sekali. Oke. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 desa di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diserang kawanan monyet ekor panjang. Ya, tak hanya membuat resah, koloni monyet ini juga merusak puluhan hektar lahan pertanian. Ini diraku nih. Midun, foto neng. Rene midun Rene, anaknya gendong. Kawanan monyet ekor panjang memasuki Desa Sidomukti dan Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ratusan monyet ini turun gunung dan masuk ke area persawahan hingga permukiman. Tak hanya membuat takut, koloni monyet ekor panjang ini juga merusak sekitar 10 hektar sawah warga. Tanaman garapan para petani seperti daun bawang, tomat, buncis, cabai, hingga bunga mawar rusak parah. Akibatnya, para petani mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, sering Mas. Ya, kalau datangnya itu kadang pagi sekali itu datang. Tapi yang pasti, kalau mau Jumatan, itu baru banyak yang datang. Tiap hari Mas, saking banyaknya monyet di sini. Bergerombol. Sampai ratusan.
Serangan monyet sebenarnya sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir, namun kini serangannya semakin meluas hingga di 2 desa. Para petani bahkan kerap membawa senapan angin saat bekerja di sawah, namun hal ini tidak membuat koloni monyet takut. Para petani berharap adanya penanganan serius dari pemerintah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa. Banjir merendam jalan batas di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Ya, banjir terjadi akibat hujan deras terjadi sejak Selasa siang hingga sore hari. Banjir merendam jalan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dengan ketinggian mencapai 30 hingga 40 cm. Hingga akibat banjir yang merendam jalan, pengendara sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Warga sekitar mengaku banjir sudah terjadi sejak Selasa siang atau sudah lebih dari 12 jam. Akibat banjir yang tak kunjung surut, aktivitas warga pun terganggu. Ini kan ada banjir ini di jalan batas ya ini ya. Ini bagaimana Mbak? Terganggu atau seperti apa Mbak, bisa jelasin Mbak? Ya terganggu sih. Tadi takut mati atau gimana kalau lurusan? Ya takut mati, soalnya tadi ada yang mati juga motornya. Karena ya nggak bisa keluar masuk motor buat berangkat kerja. Oke, berarti banjir ini udah langganan atau seperti apa? Ya kalau hujan aja sih, kali pasang air naik. Air setinggi 30 cm menggenangi ruas jalan Pasar Minggu Kembangan, Jakarta Barat. Para pengendara sepeda motor dan mobil berjibaku menerjang banjir setinggi 30 cm. Ketinggian air sebelumnya bahkan mencapai 50 cm. Menurut warga, selain curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena tersumbatnya saluran air dari proyek pembangunan apartemen yang berada di samping jalan. Pemirsa, sebelumnya diguyur hujan deras sejumlah wilayah terendam banjir di Jakarta. Banjir sebabkan kemacetan di berbagai titik. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, akibat diguyur hujan deras, Kota Bekasi, Jawa Barat dikepung banjir. Dari data BPBD Bekasi, 10 titik permukiman warga terendam banjir. Petugas mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Dosen Ikip, Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dengan perahu karet. Banjir yang merendam kawasan ini sejak Selasa sore masih belum surut. Bahkan ketinggian air pun kembali meningkat hingga mencapai 2,5 meter. Banjir akibat hujan deras dan meluapnya Kali Cakung. 7 mesin pompa air dioperasikan untuk menguras banjir. Petugas gabungan bersiaga dan berpatroli di lokasi. Sebagian warga mengungsi sementara, sebagian lagi bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ini ketinggian air perkiraan antara tadi sempat ada kenaikan kembali 1,8 meter dari 1,5. Makin ke belakang ini semakin naik. Semakin naik. Perkiraan 2,5 meter. Iya. Beberapa warga ada yang memang kami tadi evakuasi, tapi evakuasinya ada yang keluar, ada juga yang kembali ke rumahnya. Lebih banyak mereka yang standby di rumahnya masing-masing. Iya. Selain itu, perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter pada Selasa malam. Petugas mengevakuasi warga yang hendak beraktivitas dengan 3 perahu karet.
Berdasarkan data dari pihak BPBD Kota Bekasi, hujan deras yang terjadi Selasa siang hingga malam hari membuat 10 titik banjir di sejumlah permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pohon setinggi 7 meter di Tangerang Selatan, Banten tumbang akibat hujan deras dan angin kencang. Batang pohon tumbang menutup jalan dan menyebabkan kemacetan panjang. Akibat curah hujan tinggi dan angin kencang, sebuah pohon besar setinggi 7 meter tumbang di Jalan Ciater Maruga, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Serpong menuju Ciputat macet parah. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi batang pohon tumbang yang menutup jalan. Jam 5-an ya, tadi siang habis hujan gede, hujan deras gitu, lama. Ya langsung masuk sebelah kanan. Di sebelah kanan? Iya. Harapannya ya kalau pohon-pohon yang udah tua gitu, udah lama ditebangin gitu ranting-rantingnya biar nggak bahaya kalau di jalannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, air hujan di kota Surabaya diduga tercemar mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan warga. Ya, polusi hujan mikroplastik ini dipicu aktivitas pembakaran sampah yang sembarangan. Buliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton, di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik. Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Memang 56% itu dipicu oleh pembakaran daerah yang padat juga dengan arus transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di akan terjadi wet dekomposisi sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan Sementara pihak DLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Di kota Surabaya ini sudah menggunakan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022 itu sudah melarang penggunaan sampah tas dari plastik. Sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo. Air hujan tercemar mikroplastik ini pun dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir polusi mikroplastik ini, warga diimbau untuk tidak membakar sampah dan mengelola sampah dengan benar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.